Tadi aliansi Perempuan Kalimantan. aliansi perempuan di Kalimantan. Berarti mewakili seluruh perempuan Kalimantan. Kurang lebih begitu, Mulia. Kalau mewakili, berarti saudara disuruh maju mewakili. Mengerti nggak pertanyaan saya? Saya mengerti. Ini bertiga kami ini. Maju ke depan. Saya mewakili majelis. Berarti saya sudah mendapat persetujuan dari rekan-rekan saya. Benar. Lah kalau saudara mewakili itu, siapa yang memberi mandat dan apa buktinya? Mana? Karena saya waktu itu disuruh untuk melaporkan dari semua rekan-rekan, karena yang melapor boleh hanya satu orang saja. Jadi saya disuruh melapor atas nama Aliansi Perempuan Kalimantan. Boleh Bu, organisasi boleh. Diwakili ketuanya. Terbukti dari saksi sebelumnya pun, dia mengatasnamakan. Ya. Siap. Semi. Walaupun sekarang kita masih uji apakah benar dia mewakili atau tidak. Tapi ada pengakuannya. Siapa yang menyuruh ibu itu? Dari banyak kelompok perempuan yang ada di Kalimantan. Oh, sekarang kelompok perempuan yang Iya, betul. Kelompok organisasi komunitas-komunitas. Baik ya, saya kira tidak perlu kita mengeneralisir saudara saksi. Kalau saudara maju mewakili atas nama harus jelas. Sekali lagi saudara dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan oleh penuntut umum ya. Saudara di sini hadir sebagai pribadi atau seperti halnya ada beberapa saksi yang mengatasnamakan organisasi tertentu? Izin Yang Mulia, saya mewakili organisasi Aliansi Perempuan Kalimantan. Aliansi Perempuan Kalimantan. Perempuan Kalimantan. Di mana itu berada Aliansi Perempuan Kalimantan kantornya? Aliansi itu merupakan gabungan dari beberapa komunitas yang ada di Kalimantan Timur. Betul. Sekretariatnya di mana? Kami tidak memiliki sekretariat karena ini merupakan sebuah komunitas-komunitas yang bergabung menjadi satu. Kumpulan komunitas. Jadi aliansi apa tadi? Aliansi Perempuan Kalimantan. Aliansi Perempuan di Kalimantan. Berarti mewakili seluruh perempuan Kalimantan. Kurang lebih begitu, Mulia. Apakah yang tergabung di dalam aliansi perempuan ini berupa organisasi atau orang per orang? Dari beberapa organisasi. Organisasi apa saja? Ada Bajadul dan beberapa organisasi lainnya. Ada apa? Ada komunitas Bajadul. Komunitas Bajadul itu Balikpapan zaman dulu. Kemudian ada beberapa organisasi lainnya. Yang lainnya apa saja? Karena ini aliansi. Iya. Banyak. Aliansi yang saya sebutkan di sini adalah beberapa komunitas. Ada Bajadul dan beberapa yang lainnya yang tidak saya ketahui persis apa-apa saja. Ada Bajadul, kemudian ada Persatuan TBBR, Baik. ada kelompok Gerdayak juga bergabung. Baik. Kalau saudara maju di persidangan ini atas nama aliansi, bukan atas nama pribadi, apakah ada surat mandat dari aliansi itu? Tidak ada. Bagaimana saudara bisa mengatasnamakan aliansi kalau tidak ada mandat? Izin Yang Mulia saya jelaskan? Silakan. Iya. Terkait video yang beredar. Tidak, jawab dulu pertanyaan saya. Belum ke video. Oke. Siap Yang Mulia. Apa dasar saudara duduk di persidangan ini mengatasnamakan Aliansi Perempuan Kalimantan? Maksud saya dasarnya apakah ada dasar kuasa dan sebagainya? Tidak ada kuasa, saya mewakili suara perempuan-perempuan di Kalimantan yang tergabung dalam aliansi itu atas sebutan kuntil anak. Sekali lagi, kalau mewakili berarti saudara disuruh maju mewakili. Mengerti nggak pertanyaan saya? Saya mengerti. Ini bertiga kami ini. Maju ke depan. Saya mewakili majelis. Berarti saya sudah mendapat persetujuan dari rekan-rekan saya. Benar. Lah kalau saudara mewakili itu, siapa yang memberi mandat dan apa buktinya? Mana? Karena saya waktu itu disuruh untuk melaporkan dari semua rekan-rekan
Karena yang melapor boleh hanya 1 orang saja. Jadi saya disuruh melapor atas nama Aliansi Perempuan Kalimantan. Boleh Bu, organisasi boleh. Diwakili ketuanya. Terbukti dari saksi sebelumnya pun dia mengatasnamakan ya Siap. semi. Walaupun sekarang kita masih uji apakah benar dia mewakili atau tidak, tapi ada pengakuannya. Siapa yang menyuruh ibu itu? Menurut saudara? Dari banyak kelompok perempuan yang ada di Kalimantan. Oh, sekarang kelompok perempuan yang Iya, betul. Kelompok organisasi komunitas-komunitas. Baik ya, saya kira tidak perlu kita mengeneralisir saudara saksi. Kalau saudara maju mewakili atas nama harus jelas. Karena ini persoalan hukum. Benar. Kalau maju sendiri tidak ada masalah, saya pun tidak akan mengejar ke sana. Karena bahaya kalau orang dengan gampang saya atas nama anu, tapi tidak ada mandat. Tidak ada juga surat kuasa. Mereka, ini hanya salah satu contoh, bisa duduk di sini karena ada mandat, ada surat kuasa dari yang berkaitan dengan permasalahan ini. Begitupun dalam konteks yang lain. Seseorang yang mewakili itu harus jelas. Sekali lagi, saudara maju atas nama sendiri, pribadi. Aliansi Perempuan Kalimantan, iya. Saya mewakili Aliansi Perempuan Kalimantan. Ya, terserah, nanti kita nilai ya. Baik, tadi sudah ditayangkan. Ya, sebelum di sini, kapan pertama kali saudara melihat tayangan seperti tadi? Hari Minggu tanggal 23 di Facebook. Hari Minggu tanggal 23 apa? Januari 2022. Hari Minggu 22 ya. 23 Januari ya. 2022 di Facebook. Ya. Jam berapa saudara lihat? Siang sekitar jam 12 karena ada akun yang men-tag ke Facebook saya. Ya, sekitar jam 12 saudara lihat dari akun Facebook siapa? Akun Facebook itu men-tag ke akun saya. Iya, kan muncul. Nama akun Facebooknya akan muncul. Barudin. Ya? Bahrudin. 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 Kemudian saudara buka. Iya. Apa isinya? Isinya durasi video, tapi itu pendek. Karena saya penasaran panjangnya, saya akhirnya buka YouTube di channel yang ada di situ. Baik, yang ada di Facebook saudara itu, yang durasinya pendek itu tentang apa? Tentang menyebut siapa yang mau tinggal di sana, siapa yang mau beli properti di sana semacam itu. Kuntilanak, genderuwo, itu tempat jin buang anak seperti itu. Seperti itu, durasinya pendek ya. Kemudian akhirnya saudara buka YouTube. Iya. Nah, di YouTube di akun siapa? Di akun Mei Kristi. Ya, di akun saudara sendiri. Iya, saya di akun dibuka. Iya. Ya, terus ketemu. Ada ketemu di Bang Edi Channel. Di Bang Edi Channel. Iya, Bang Edi Channel. Saudara buka. Iya, saya buka. Yang mana? Karena dalam beberapa penayangan itu ada beberapa video ya. Yang mana yang saudara buka? Ada yang bagian pertama waktu yang judulnya apa? Tolak IKN karena itu permainan oligarki yang semacam itu. Saya lupa judul pastinya. Yang jelas ada tolak IKN dan ada bahasa oligarki di situ. Baik. Yang saudara tonton durasi berapa menit? Awalnya saya tonton itu yang karena itu ternyata di YouTube itu ada beberapa bagian. Ada yang panjang sekitar 1 jam dan ada yang durasi pendek sekitar 23-an menit. Jadi saya memilih untuk menonton yang durasinya pendek. Jadi yang saudara lihat yang 23 menit? Iya, seperti itu. Karena di awal yang di-tag di akun saya itu ada bahasa yang menyebutkan jin buang anak, kuntilanak dan genderuwo. Karena saya kepo, saya penasaran, saya ke YouTube-nya dan ada durasi yang panjang, saya cuma buka di awal, habis itu saya skip, ada lagi bagian yang lain dan itu ada bahasa kalimatnya sama seperti yang saya tonton di Facebook. Jadi yang saudara buka
di akun YouTube-nya Bang Edi Bang Edi Channel-nya, itu yang durasi 23 menit. Iya, Khususnya yang ada kata-kata kuntilanak. kuntilanak. Ya. Yang lain tidak saudara buka? Tidak. Tidak. Jadi saudara hanya membuka video di Bang Edi Channel ini yang durasi 23 menit. Benar. Yang lain tidak saudara buka. Ya. Jadi kita akan berkutat sekitar itu. Benar. Jadi saudara, untuk video-video Bang Edi Channel yang lain tidak tahu? Tidak. Tidak tahu. Nah sekarang ingat-ingat ya. Apa yang ada di YouTube Bang Edi Channel dalam durasi 23 menit ini? Di durasi itu dia mengatakan siapa yang mau beli properti di sana, siapa yang membangun itu. Di sana cuma ada kuntilanak, genderuwo, tempat jin buang anak. Yang saya tangkap jelas hanya bahasa itu. Bahasa itu? Iya. Lain-lainnya tidak? Ada menyebut juga Kalimantan, IKN, Penajam ada juga. Apa itu jelasnya? Seperti dia menyebut Penajam di Kaltim, IKN untuk apa pindah ke sana? Siapa yang mau tinggal di sana? Ya, seperti itu. Apakah yang durasi 23 menit itu sama dengan yang saudara lihat tadi? Tadi ada. Di Ada. menit ke-17 kalau tidak salah ya. Menit ke-17? Iya. Bagus saudara ya, jadi bisa mengingat sampai menit-menitnya. Nanti saya tanya menit-menit berikutnya ingat. Saya karena gini, mohon izin, mendengar kata kuntilanak itu saya selalu nonton itu terus. Ya bagus. Makanya saudara yakin betul bahwa itu di menit ke-17. Ya. Itu fokusnya ya. Ya. Jadi kalau masalah oligarki, masalah bekas lubang-lubang tambang, tidak tahu, tidak saudara perhatikan. Saya tidak perhatikan itu. Ya? Saya tidak perhatikan video ungkapan yang itu. Tidak perhatikan. Ya, saya lebih fokus ke kuntilanak, genderuwo, jin buang anak. Itu saja ya. Iya. Masalah penjualan aset, tidak saudara perhatikan. Tadi ada sempat disebutkan, kemudian di video yang barusan saya lihat ada juga menyebutkan Menteri Pertahanan bla bla bla. Tapi saya hanya berulang-ulang dan sering kami bahas itu ucapan jin buang anak, kuntilanak, genderuwo. Nah, itu saja berarti ya. Ini sengaja biar lebih fokus kita. Jadi nanti saksi kalau ditanya yang tidak tahu ya bilang tidak tahu saja. Baik yang mulia. Jadi tidak pusing ya. Dan memang karena di sini itu untuk memberikan keterangan seputar mengenai fokus saudara ya. Baik. Jadi kalau berdasarkan keterangan saudara tadi, saudara setelah melihat di Facebook saudara ya, ada yang nge-tag kan, terus penasaran karena menarik itu menurut saudara kan ada kata-kata apa tadi, Kalimantan, Penajam, tempat jin buang anak. Benar. Genderuwo, kuntilanak, gitu kan ya. Buka YouTube-nya dalam durasi 20 detik, itu juga yang menjadi fokus saudara ya. Kita benar itu ya. Saya tidak akan menanyakan yang lain karena saudara tidak tahu ya. Kata-kata apa yang disampaikan oleh terdakwa? Sebentar dulu. Itu yang berbicara di dalam video itu siapa? Edi Mulyadi. Apakah terdakwa ini? Benar. Nah, kata-kata apa terkait dengan istilah saudara tadi? Karena saya pengen meluncur dari mulut saudara kata-kata aslinya ya. Makanya saya hanya menyebut kata-kata apa yang dimaksud saudara. Ada kata-kata tempat jin, buang anak, genderuwo, kuntilanak. Coba kata-katanya seperti apa? Kata-katanya seperti ini. Siapa yang mau beli properti di sana ketika IKN itu dibangun? Kuntilanak, genderuwo. Itu tempat jin buang anak. Siapa yang akan di sana? Itu saja yang saya tangkap. Baik. Nah kemudian dengan kata-kata itu, apakah saudara merasa keberatan? Keberatan yang mulia. Keberatan. Apa dasar saudara merasa keberatan? Izin yang mulia. Silakan. Saudara itu tidak perlu izin karena saya yang nanya ya. Silakan. Kalimantan Timur tepatnya IKN.
ada komunitas masyarakat adat yang turun-temurun memiliki martabat sebagai manusia, dan dia tinggal di sana menurut garis tata tradisional adat budaya. Kami bukan kuntilanak, kami bukan genderuwo, kami bukan jin, kami manusia. Terima kasih. Itu ya, jadi saudara merasa dengan kata-kata itu orang-orang yang tinggal di tempat yang sekarang menjadi IKN, khususnya umumnya di Kalimantan itu merasa sebagai manusia. Benar, kami manusia, kami bukan kuntilanak. Ya, saya juga saksi jadi pimpinan ketua pengadilan itu di Kalimantan Timur. Saya tahu teman-teman saya juga manusia, bukan jin, bukan genderuwo. Teman-teman di kantor, di lingkungan kerja, di lingkungan berteman di luar. Di Balikpapan lagi saya 4 tahun. Ya. Tetapi ini saya tanyakan, apakah sebelumnya saudara pernah mendengar istilah tempat jin buang anak? Nggak usah dalam konteks ini. Di mana sajalah, mungkin di sekolah, di lingkungan kerja, di lingkungan pergaulan. Pernah mendengar istilah satu tempat dikatakan, misalkan begini, ada ungkapan, Mbak Mai Kristi, di mana sekarang tinggal? Di Balikpapan Baru. Saya paham Balikpapan, ya. Jadi saya sering nongkrong di Ocean, ya, Ocean Resto itu ya. Mbak Kristi, ini ilustrasi ya. Wah, Pak Kim, sekarang saya tinggal di dekat Ocean Resto, kan ramai sekarang ya. Ini contoh. Kemudian saya bilang, oh di situ ya, ramai sekarang ya. Oh ramai. Wah, itu kalau 5-6 tahun yang lalu, itu kayak tempat jin buang anak. Pernah mendengar ungkapan seperti itu? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tidak apa-apa ya. Jadi tidak pernah. Sehingga saudara menafsirkan dengan kata-kata itu, bahwa dengan kata-kata itu menganggap bahwa yang sekarang tinggal di Kalimantan itu adalah jin. Benar yang mulia. Roh halus. Roh halus. Roh halus nggak disebut. Kuntilanak. Benar. Karena saya itu juga belum pernah lihat gitu kan. Jadi makanya itu ya. Nah, jadi itu ya, saudara merasa keberatan. Benar yang mulia. Baik. Nah, setelah melihat di channel YouTube-nya langsung, Bang Ide Channel, apa reaksi saudara? Saya menelpon pasukan Merah Dayak untuk diskusi. Menelepon pasukan Merah Dayak. Pasukan Merah Dayak untuk diskusi terkait hal ini. diskusi. Benar. Hari itu juga? Iya, hari itu juga. Hari itu juga. Kemudian terlaksana, terjadi diskusi. Terlaksana. Mereka datang ke rumah saya. Di mana diskusinya? Di rumah saya. Di rumah saudara. Yang hadir berapa orang? Ada 5 orang perwakilan. 5 orang. Apa yang menjadi topik diskusi? Kita bahas itu, kemudian apa tindakan kita selanjutnya. Karena bagi saya pribadi, saya sampaikan ke mereka saat itu, ini penghinaan. Kita manusia disamakan dengan kuntilanak, genderuwo, dan jin. Baik, ya. Itu topik utamanya ya. Saudara tentu sampaikan. Nah, teman-teman saudara yang hadir pada saat itu, apakah sudah juga melihat tayangan video itu? Sudah yang mulia. Sudah. Nah, apa? Apa di dalam diskusi itu bagaimana suasananya? Artinya apa yang dibahas itu apa? Bagaimana detailnya? Panas, emosi, kemudian dari 5 orang perwakilan itu menghubungi lagi kawan-kawan yang lain. Dan akhirnya kita sepakat itu sebuah bentuk pelecehan yang luar biasa bagi masyarakat hasil kami. Diskusinya itu ya, hasil diskusinya. Iya. Kesimpulan diskusinya, pelecehan gitu ya. Iya, ini penghinaan dan harus segera kita tindak. Harus kita tindak apa tindak lanjuti? Tindak lanjuti. Nah, beda ditindak dengan tindak lanjuti. Yang bisa bertindak secara hukum itu aparat hukum ya. Tindak lanjuti. Apa tindak lanjut selanjutnya?
Pada hari yang sama ketika saya berdiskusi dengan pasukan merah, ada wartawan yang menghubungi saya. Dari wartawan kemudian Wartawan apa? Kompas, kalau nggak salah Kompas, ada beritanya juga tayang. Dan dia ke rumah saya mewawancarai saya karena di Balikpapan pun saya juga masuk sebagai tokoh adat yang ditokohkan oleh masyarakat adat. Dia menanya respon dari saya terkait video yang viral itu. Dan akhirnya kami membuat statement dan itu dimuat di berita. Buat statement kemudian dimuat di berita. Benar. Apa statement saudara yang dimuat di berita itu? Saya sampaikan ini merupakan bentuk penghinaan dan kami akan melakukan tindakan hukum. Penghinaan dan akan melakukan Tindakan hukum dengan melaporkan ke kepolisian. Nah, apakah jadi melaporkan? Jadi, Siapa yang melaporkan? saya, Saudara. benar. Dilaporkan di mana? Polda Kaltim, Di Polda Kaltim. benar. Jadi saudara secara pribadi atau organisasi? Organisasi, Jadi aliansi tadi ya, benar, melaporkan di Polda Kaltim. benar. Nah, itu masih di tanggal 23 ya? Laporannya tanggal berapa? Enggak, besoknya, Besoknya. iya, 24 24, 24 Januari ya. benar. Nah, terus apa lagi setelah sudah laporkan? Apalagi suasana yang terjadi di sana? Saya ke Polda Kaltim, ternyata di sana juga banyak kelompok-kelompok lain yang punya tujuan sama untuk melaporkan. Untuk melaporkan. Iya, Kalau saudara ingat, saudara tahu kelompok-kelompok lain yang melaporkan itu siapa saja? ada TBBR Pasukan Merah, ada Perped Dayak, kemudian ada Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan, Dewan Adat Dayak Penajam Pasir Utara, KNPI Kota Balikpapan, dan ada beberapa lainnya. Karena waktu itu suasana memang ramai sekali seperti orang antri. Ya, baik. Saudara tahu nggak keberatan yang akhirnya dilaporkan oleh selain saudara yang ada di Polda itu apa yang dilaporkan? Tahu nggak? Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Tahu, Tahu tentang apa? rata-rata mereka semua merasa terhina karena Kalimantan itu disebut sebagai manusia yang ada di Kalimantan itu jin, kuntilanak, dan genderuwo. Sama semua keberatan Ya. tentang kata-kata itu ya. Benar. Ada keberatan yang lain? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Karena saudara-saudara hanya fokus di situ ya. Benar yang mulia. Keberatan masalah merasa terhina lah Kalimantan dikatakan seperti itu. Benar. Ya. Jadi tadi sekali lagi ya untuk menegaskan, jadi bagian-bagian lain dari video Bang Edi Channel ini hanya dalam durasi 23 terutama menit ke-17. Iya. Kalau saya minta saudara untuk menguji saja ini, kalau saya minta saudara menyampaikan ini kan itu 28 menit ya. 23 menit. Berapa menit tadi? 23 menit. 23 menit. Iya. Nah, kan masih ada sisanya. Kalau di menit ke-20 apa yang disampaikan dalam video itu? Saya lupa. Lupa. Enggak apa-apa. Jadi saksi itu santai aja. Kalau lupa. Kan enak ya. Enggak usah tegang-tegang. Di berita acara pemeriksaan saudara, memang tidak tahu ini dibacakan atau diperlihatkan. Tapi yang pasti saudara sendiri tidak pernah menonton yang lainnya selain dari 23 menit tadi ya. Khususnya di menit ke-17. Jadi ini penuntut umum maupun penasihat hukum tolong dicatat. Jadi saksi ini hanya mengetahui masalah itu. Nanti jangan diarahkan, jangan dituntun. Karena kalau berdasarkan BAP ini panjang sekali. Apakah ini memang kata-katanya sendiri atau bukan, saya tidak tahu. Tapi lebih bagus ini kalau cara bertanyanya seperti tadi. Tidak usah dibacakan lagi karena saksi ini hanya di sini di menit ke-47, 49, 51, 53. Padahal dia hanya 23 menit saja. Jadi kalau keluar dari itu dipertanyakan ya. Tidak usah ditanya.
Ya, hanya itu saja, sekitar itu saja.